Turunlah atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai ibadah kita. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya luar biasa. Tak terasa sudah 1 bulan kita telah lalui perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna di sepanjang bulan Agustus. Hingga di bulan September ini kita masuki di minggu pertama ibadah kita. Walaupun ibadah kita masih secara online, saya percaya hadirat Allah tetap ada di tengah-tengah kita. Kuasanya tetap melawat kita dimanapun Bapak Ibu beribadah secara online saat ini. Oleh sebab itu kita mempersiapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau hati kita. Bapak Ibu kita tundukkan kepala sekali lagi, kita mau berdoa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kesempatan Tuhan berikan bagi kami sekali lagi. Kami boleh beribadah, boleh datang kepada Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang, kami mau bawa hati kami Tuhan. Seperti seorang wanita yang datang menghampirimu, yang mengurapimu, yang duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, yang mau mengasihi Engkau. Kami juga pagi hari ini mau bawa hati kami datang pada Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau karena Engkau sungguh baik bagi kami. Mari rawat kami Tuhan, hadir dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu, sedang jemaat kita angkat pujian ini bersama-sama. Kita mengatakan seperti wanita mengulangimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagi. Seperti wanita yang datang mengurapimu, seperti kami mau datang pagi hari ini mengurapimu. Kami mau datang di bawah kaki-Mu, di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihimu, karena Engkau sungguh baik bagi sampai akhir, sampai akhir. Ku tutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan.
datang Tuhan. Seperti wanita mengurangi, kami datang di bawah kaki-Mu Sang Tuhan. Kami bawa hidup kami, sampai akhir Tuhan, sampai akhir Tuhan. Ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku rasakan kita boleh mengingat kasih kita kepada Tuhan. Kita memperbaharui janji kita kepada Tuhan. Walaupun kondisi kita saat ini, mungkin kesehatan kita yang kurang baik, mungkin ekonomi kita yang kurang baik, mungkin keadaan membuat kita khawatir. Tapi saat ini kita boleh melihat apakah kita tetap setia kepada Tuhan, tetap mengasihi Dia. Mari saat ini kita ambil komitmen kita kepada Tuhan. Kita mau berjanji kepada Tuhan, walaupun kondisi kami tidak baik Tuhan saat ini, walaupun ekonomi kami tidak baik Tuhan, situasi kami tidak baik, tapi kami mau mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami mau mencintai Engkau. Kami mau tetap setia kepada Engkau. Karena kami percaya Tuhan, ada satu mahkota yang Tuhan sediakan, ada janji Tuhan yang Tuhan sediakan yang berikan bagi kami. Kalau situasi corona ini Tuhan menghimpit kami Tuhan, banyak anak-anak Tuhan yang susah Tuhan, tapi kami percaya di bulan yang baru ini Tuhan, bulan September ini Tuhan, Tuhan akan buka pintu-pintu berkat Tuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Yang sakit boleh disembuhkan, yang susah ekonomi boleh Tuhan pulihkan, yang khawatir boleh Tuhan kuatkan. Terima kasih Tuhan, kami pegang janji Tuhan, kami percaya pada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kita katakan sampai akhir kami berumah tahun, kami pegang janji Tuhan. Kami mau tetap setia menanti janji-Mu. Kami percaya sampai kami dapatkan satu mahkota kehidupan. Ku tetap setia, ku melayani.
masuk dalam doa pengakuan dosa, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan ayat firman Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan segala pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, pujian kami mengatakan, sampai akhir kami menutup mata, kami akan tetap setia menanti janjinya Tuhan. Sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan, kami akan tetap setia untuk melayani-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu, mengaku setiap dosa-dosa kami yang telah kami perbuat di hadapan Tuhan, yang mengecewakan, menyakiti hati Tuhan dan juga sesama kami. Kami memohon ampun, kami datang dengan penuh kerendahan hati, dengan merendahkan diri kami di hadapan-Mu, karena kami sungguh yakin dan percaya Engkau Tuhan Maha Pengampun. Kami memohon belas kasihan-Mu, kasihanilah kami ya Tuhan. Dengarkanlah seruan kami, dengarkanlah isi hati kami yang sungguh-sungguh mau datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan tolong kami agar kami tetap setia sampai akhir kami menutup mata. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena pemelihara Tuhan. Pada hari ini kami akan berdoa untuk gereja-gereja yang ada di dunia ini. Tuhan, kami diletakkan di dalam akhir zaman ini, di dalam penghujung dunia ini. Tuhan, Engkau pelihara kami. Kami jalan di dalam suatu lorong yang gelap, yang terjal, tetapi Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau janji bahwa Engkau akan mencintai kami sampai di akhir zaman ini. Tuhan, biar firman-Mu selalu menguatkan kami, mengikuti Engkau sampai akhirnya. Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami yang setia. Kiranya firman-Mu Engkau berikan kepada kami. Tuhan, firman-Mu adalah terang untuk menyinari terang di jalan yang gelap ini. Tuhan, tolonglah gereja-gereja-Mu yang ada di dunia ini. Tuhan, semuanya menjalankan kehendak Tuhan sesuai dengan cita-cita Tuhan. Biar kami mempunyai tujuan yang terakhir, kami dapat berjumpa dengan Engkau. Tuhan, pada akhir zaman ini kami dilanda pandemi penyakit menular. Kami didengarkan dengungan-dengungan perang. Kami didengungkan krisis pangan. Tuhan, tolonglah. Kiranya firman-Mu akan menguatkan iman kami. Gereja-gereja tetap setia, tetap patuh, tetap menjalankan kehendak-Mu, Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau datang di tengah kami. Sekarang kami akan mendengar firman-Mu. Biar Engkau memberkati firman-Mu itu
menjadi kekuatan kami di akhir zaman ini Tuhan. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Pelihara kami selalu setia, berjalan di dalam kehendak-Mu. Dan Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu menyentuh hati kami, sehingga kami lebih setia lagi. Dan pujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau beri kekuatan Roh Kudus di dalam firman yang akan diberitakan oleh hamba-Mu. Amin. Amin. Bapak Ibu, silakan kembali. Kita akan melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita akan baca pembacaan Alkitab kita. Bapak Ibu bisa persiapkannya. Pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal yang ke-112. Kita akan membaca ayat pertama sampai yang ke-10. Saya akan baca ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua, dan seterusnya. Kalau sudah ketemu, kita akan baca bersama. Ayat yang pertama, Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati. Ia menggerakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini. Dan sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan persiapkan hati kita. Kita akan menaikkan pujian ini kembali, satu pujian seperti rusa rindu sungai. Siapkan hati kita seperti rusa yang rindu sungai Tuhan. Demikian jiwa kami rindu akan Engkau. Seperti rusa rindu sungai jiwaku. Ku
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami kembali bersyukur Tuhan pada pagi hari ini untuk hari yang begitu indah kami bisa nikmati, dan kami sungguh bersyukur untuk semua anugerah-Mu ini ya Tuhan. Saat ini kami sungguh bersyukur ada waktu lagi bagi kami untuk datang, duduk diam, bersekutu bersama dengan Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah pandemi saat ini, tetapi kami masih tetap setia di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Kami rindu biarlah kiranya firman-Mu ini sungguh-sungguh memberkati kami, nama Tuhan dimuliakan. Berkati untuk hamba-Mu yang sangat terbatas, yang masih tetap Tuhan percayakan, yang masih tetap Tuhan pakai sampai pada hari ini untuk melayani-Mu, menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memperlengkapi, sehingga apapun yang boleh keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini semua berasal daripada Tuhan, dan kami semua boleh diberkati, nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Apa kabar kita pada pagi hari ini? Saya yakin dan percaya kita semua di dalam keadaan sehat, di dalam keadaan baik-baik saja, karena kita masih tetap dalam pertolongan Tuhan sampai pada hari ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17. Dan kita akan membaca sampai ayat yang ke-20. Matius 16 ayat 13. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, pagi hari ini kita akan mendengarkan
di bawah satu tema yang sudah disiapkan dari Sinode Gereja Anugerah Kristus, yaitu pengakuan harus nyata dalam perbuatan. Pengakuan harus nyata di dalam perbuatan. Nah, Bapak Ibu, ada kata bijak yang mengatakan begini, tak kenal maka tak sayang, sudah kenal maka makin sayang. Tetapi ada juga pertanyaan yang muncul seperti ini, oh ternyata aku salah mengenalnya. Bapak Ibu, kira-kira kenapa bisa muncul pernyataan yang seperti ini? Ini benar atau salah? Pasti kita sudah tahu sendiri jawabannya. Untuk memulai sebuah relasi tentunya dibutuhkan tahap yang pertama, yakni tahap perkenalan. Kenapa kita harus mengenal terlebih dahulu? Apa yang kita inginkan di dalam tahap perkenalan itu? Biasanya kita kalau mau mendekati seseorang, kalau kita ingin dekat dengan seseorang, pasti kita membutuhkan yang namanya perkenalan. Kita ingin tahu siapa dia, kita ingin tahu kesukaannya, kita ingin tahu masa lalunya, kita ingin tahu latar belakangnya, kita ingin tahu bagaimana pribadinya, sehingga lebih dekat lagi dan akan terjalin yang namanya sebuah persahabatan. Nah, kalau kita sudah melakukan hal ini, kalau kita sudah masuk di dalam tahap perkenalan, maka akan terjalin yang namanya persahabatan, dan lebih dalam lagi jadi keluarga di dalam Tuhan. Nah, kalau kita sudah memahami dengan benar, maka pernyataan yang mengatakan tadi, oh ternyata aku salah menilaimu, pasti tidak akan muncul lagi. Karena dari awal kita sudah mengenal, karena dari awal kita sudah memahami, karena dari awal kita sudah sama-sama mengerti. Dan ketika kita sudah mengenal dan kita sudah tahu, maka kita hanya akan mengatakan, aku bersyukur sudah mengenalnya. Nah, seharusnya ini yang harus keluar dari mulut kita. Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Peristiwa yang terjadi di dalam teks ini, yaitu ketika Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem di provinsi Yudea, yaitu untuk menggenapi rencana keselamatan. Di dalam pasal selanjutnya nanti dikatakan bahwa ia sebentar lagi akan menghadapi penolakan dan penyaliban dari pihak orang-orang Yahudi. Yesus nanti akan ditolak oleh orang-orang Yahudi. Dan di situasi inilah Yesus ingin memastikan kepada murid-muridnya sejauh mana mereka mengenalnya, sejauh mana mereka mengetahui tentang dia. Apakah mereka hanya mengetahui dia sebatas sebagai guru, atau sebagai pribadi yang bisa melakukan mukjizat tanpa harus mengalami benar-benar di dalam kehidupan mereka? Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di dalam perenungan ini kita akan menemukan ada dua pertanyaan penting yang diajukan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya pada waktu mereka sedang bersama. Pertanyaan ini sangat penting. Pertanyaan yang pertama ini bersifat umum dan pertanyaan yang kedua bersifat khusus. Nah, Bapak Ibu, di sini Tuhan Yesus melakukan survei. Di sini Tuhan Yesus melakukan penelitian kepada orang banyak, kepada murid-muridnya, menanyakan sejauh mana orang lain, sejauh mana orang banyak yang di luar sana, di luar para muridnya, mengenal siapa dia, mengenal siapa Yesus dalam hidup mereka. Nah, jadi Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Di ayat yang ke-13 dia dikatakan, ia bertanya kepada muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Kata orang. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kenapa Tuhan menanyakan ini? Apakah karena ia belum tahu jawabannya? Apakah karena ia ingin mendengar pujian tentang dia dari orang banyak atau dari orang lain? Atau apakah dia adalah Tuhan yang gila hormat? Pasti jawabannya adalah bukan. Tetapi karena Yesus ingin membuat
murid-muridnya memikirkan dengan penuh perhatian apakah mereka berhasil dalam mengajarkan orang-orang itu tentang Dia, mengajarkan tentang Yesus kepada orang lain. Apakah mereka berhasil menunjukkan ke orang lain mengenai siapa Yesus yang mereka sembah selama ini? Di sini Yesus tidak memberitahukan secara langsung, secara terus terang kepada orang lain siapa dirinya. Ia membiarkan orang lain menyimpulkan sendiri dengan pekerjaannya. Kalau kita bisa baca di dalam Yohanes pasal 10 ayat 24 sampai 25 di sini dikatakan, maka orang-orang Yahudi mengelilingi Dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Di ayat ke-25 Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan di dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Jadi jelas, sebelumnya Yesus tidak memberitahukan secara langsung kepada orang banyak, ini aku, Yesus, yang punya kuasa. Ini aku Mesias, anak Allah yang hidup. Tidak. Tetapi Yesus berkata kepada orang banyak itu, aku telah menyatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, melalui pekerjaan yang Dia perbuat, melalui pekerjaan atau mujizat-mujizat, kesaksian-kesaksian yang Dia lakukan di tengah-tengah pelayanannya, itu yang seharusnya menjadi kesaksian tersendiri di tengah-tengah orang banyak itu. Melalui itu seharusnya mereka sudah tahu, melalui itu seharusnya mereka sudah mengerti siapa Tuhan Yesus sebenarnya yang mereka sembah. Nah, jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sekarang Yesus ingin mengetahui kesimpulan yang ditarik dari orang lain berdasarkan pengajaran murid-muridnya dan dari mujizat-mujizat yang dilakukan oleh para muridnya di dalam namanya. Nah, inilah yang menjadi tujuan Tuhan Yesus. Kenapa harus menanyakan hal ini? Kenapa Dia membuat survei, menanyakan kepada muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Bapak Ibu, pernahkah kita bertanya, pernahkah kita melakukan survei seperti ini? Menanyakan kepada orang lain, siapa kita sebenarnya? Sejauh mana orang lain mengenal kita? Sejauh mana orang lain mengenal pribadi kita, karakter kita? Di dalam pandangan mereka, siapa kita? Ini sekali-sekali kita bisa melakukan survei ini, dan pasti kita akan menemukan berbagai macam jawaban, berbagai macam penilaian, berbagai macam pandangan. Nah, yang sekalipun nantinya ada yang benar, ada yang tidak. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita langsung masuk di dalam pertanyaannya yang kedua. Setelah Yesus bertanya kepada para muridnya, dan para muridnya berkata, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Inilah pandangan orang banyak, inilah penilaian orang banyak tentang Yesus di dalam hidup mereka. Ada yang mengatakan dia Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, bahkan salah satu dari para nabi. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di ayat yang ke-13, di ayat ke-14b di sini merupakan jawaban atau pandangan orang lain tentang Dia. Dan ternyata sejauh inilah orang banyak, orang lain mengenal Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa yang mau kita tarik dari pernyataan tersebut? Artinya bahwa setiap orang punya penilaian, setiap orang punya pandangan sendiri terhadap Yesus. Pandangan yang mungkin berdasarkan pengalaman bersama, ataupun pandangan berdasarkan apa yang dilihat atau apa yang didengar, dan itu adalah sesuatu yang wajar saja. Nah, semua orang berhak memberikan penilaian tentang siapa kita. Seperti orang banyak tadi, mereka punya hak.
mereka punya asumsi sendiri siapa Yesus menurut mereka. Artinya bahwa semua orang yang ada di sekitar kita ini berhak juga memberikan penilaian tentang siapa kita di dalam pandangan mereka, dan begitu juga sebaliknya. Bapak Ibu, baik itu pandangan yang bersifat negatif maupun pandangan yang bersifat positif, semua pasti punya tujuannya masing-masing. Pasti ada yang memberikan pandangan yang negatif, ada yang memberikan pandangan positif sesuai dengan apa yang mereka lihat, sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Nah, jadi tapi ingat satu hal yang harus kita ingat, bahwa jangan sampai pandangan orang lain terhadap diri kita yang akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Karena tidak semua yang dipandang atau dinilai benar ataupun salah. Seperti orang lain yang memiliki pandangan yang berbeda tentang Yesus. Karena tidak semua yang dipandang atau dinilai benar atau salah oleh orang lain. Begitu juga sebaliknya dengan kita di dalam menilai, di dalam memandang segala sesuatu. Karena apa yang dipikirkan manusia berbeda dengan apa yang dipikirkan Tuhan. Maka marilah kita banyak-banyak belajar dari apa yang dipikirkan Tuhan. Jangan terus hidup berdasarkan apa kata orang, tetapi hiduplah berdasarkan apa kata firman Tuhan. Ini yang harus kita ingat. Jangan sampai apa kata orang membuat kita menjadi berubah, tidak lagi menjadi diri sendiri, tetapi mari kita hidup berdasarkan apa kata Tuhan, apa kata firman Tuhan. Makanya kita perlu belajar banyak dari firman Tuhan. Kedua, di ayat yang ke-15, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Nah, ini pertanyaan yang bersifat pribadi. Sifat pribadi. Kata Yesus, kamu telah menyatakan apa kata orang tentang aku. Kamu telah menyampaikan apa kata orang tentang aku. Sekarang aku mau bertanya, apa katamu? Nah, ini kembali kepada muridnya. Pertanyaan ini kembali kepada muridnya. Apa katamu? Siapakah aku? Nah, siapakah aku di matamu? Sebagai murid yang lebih mengenalnya, seharusnya memiliki pendapat yang lebih benar tentang dia. Ya, pasti beda dong. Orang yang dekat, yang sudah mengenal, yang sudah bersama-sama dengan orang baru, pasti akan berbeda di dalam memberikan pandangan atau memberikan penilaian. Nah, jadi di sini Yesus tidak ingin murid-muridnya mengenal dirinya hanya sebatas pengenalan berdasarkan apa kata orang, berdasarkan kesaksian orang lain. Yesus tidak ingin hal yang seperti itu. Tapi pengakuan yang lahir dari pengenalan pribadi akan dia, dan ini tidak cukup hanya melalui apa yang dilihat oleh mata, apa yang didengar oleh telinga. Pengenalan yang benar dibutuhkan peranan Roh Kudus. Dalam kita mengenal Tuhan, kita membutuhkan peranan Roh Kudus. Nanti kita bisa melihat jawaban Petrus di sini dikatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Apakah itu lahir dari dalam hatinya, lahir dari hatinya yang paling dalam? Apakah dia sendiri yang mengatakan hal itu? Tetapi di sini dikatakan di ayatnya yang ke-17, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini bukan berasal dari apa kata orang. Ini bukan berasal dari apa yang dia lihat dari orang. Ini berasal bukan dari apa yang dia dengar dari orang lain atau dari orang banyak, melainkan Bapa yang di surga sendiri yang menyatakannya kepadanya. Jelas di ayat yang ke-17 di sini tertulis, bukan manusia tetapi Bapakku yang di surga. Artinya butuh peranan Roh Kudus untuk mengenal siapa Yesus di dalam hidup kita. Apakah kita mengenal Yesus sampai saat ini oleh karena keluarga
keluarga kita, oleh karena kekasih kita, oleh karena orang-orang terdekat kita. Masih sebatas itukah kita mengenal Sang Juru Selamat kita? Atau kita sudah benar-benar mengalaminya di dalam hidup kita, melalui kesaksian hidup kita, pengalaman iman kita bersama dengan Dia sepanjang hidup kita sampai pada hari ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Mesias dalam bahasa Yunani-nya adalah Kristos, artinya Kristus yang diurapi. Mereka mengatakan, mereka mengakui bahwa Yesus adalah yang diurapi, yang hidup, Anak Allah yang hidup, tidak mati, tidak diam, tetapi punya kuasa yang lebih besar dari kuasa manapun dunia ini. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jika pertanyaan ini diajukan kepada kita saat ini, apakah yang akan kita katakan ketika misalnya Tuhan berdiri di depan kita, mengatakan, siapakah aku di hadapanmu? Siapakah aku dalam pandanganmu? Sejauh manakah engkau mengenal aku sampai di umurmu yang sekarang ini? Nah, jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini sangat penting dan ini harus benar-benar kita gumuli dalam hidup kita. Biarlah kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengenal Kristus, yang sungguh-sungguh memahami dan sungguh-sungguh mengalami Kristus di dalam hidup kita. Jangan sampai kita hanya mengenal, jangan sampai kita hanya memahami Yesus dari apa kata orang, dari kesaksian orang lain, tapi kita tidak benar-benar, kita tidak sungguh-sungguh mengalaminya sendiri. Nah, jadi ini firman Tuhan yang bisa saya sampaikan untuk kita pada pagi hari ini. Semoga kita semua diberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang boleh memberkati kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena firman-Mu kembali mengingatkan kami, kembali menegur kami, menyadarkan kami bahwa kami harus lebih sungguh-sungguh memahami, lebih sungguh-sungguh mengenal Tuhan di dalam hidup kami. Bukan berdasarkan apa kata orang, bukan berdasarkan apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, tapi biarlah itu menjadi pengalaman pribadi kami sendiri ya Tuhan. Pengalaman iman kami berjalan bersama dengan Tuhan sampai di umur kami yang saat ini. Biarlah kami benar-benar memahami bahwa Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami, bahwa Tuhan Sang Juru Selamat kami yang hidup. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, tolong semua jemaat Tuhan, Tuhan tolong kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kita semua, supaya kita juga tambah hari, tambah boleh mengasihi Tuhan. Dan kita akan kembali satu buah pujian sambil kita mempersiapkan persembahyan kita. Bapak Ibu yang ingin memberi melalui rekening gereja bisa mentransfer. Kita akan menaikkan pujian ini bersama-sama. Rindukan kau hidup yang melimpahkan Tuhan. Padahal Tuhan yang percaya kepada semua yang hilang dan kenal kasih-Mu. Melalui hari ini di hatiku, mintalah biar-Mu seperti janji Tuhan. Melalui hari ini di hatiku, dengan kuasa darahnya Tuhan, darahnya Tuhan memenuhi tiap kosongku.
firman Tuhan, dan firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan yang sedikit, di mana persembahan kami sebagai upaya yang harum di hadapan-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, berkati dia, pakai bidang dia, berkati keluarganya Tuhan, berkati pelayanannya juga Tuhan. Bila doa dan suara kami panjatkan semua itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan warta gereja kita. Warta gereja nomor 140 pada hari Minggu 6 September 2020. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan atau konseling, dapat menghubungi hamba Tuhan melalui nomor telepon yang tertera di warta, baik kepada Pendeta Daniel Ferry, Evangelis Maya, dan Evangelis Hayami. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan atau ucapan syukur, dapat ditransfer ke rekening gereja yang tertera di warta. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Lewa Yunita tanggal 8 September, adik Marvela Eleanor Grace tanggal 10 September, adik Christine Natania Anthony tanggal 10 September, Bapak Pang Andri tanggal 10 September, dan Bapak Asan Gamaliel tanggal 12 September. Dengan kado kekal dari Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Pokok doa, pertama, doakan supaya GAK terus menjadi sarana Tuhan untuk menjangkau jiwa yang mau percaya kepada Tuhan. Yang kedua, doakan pos Lampung, pos Kenten, dan pos Talang Betutu. Tiga, doakan agar ada anak-anak Tuhan GAK yang bersedia mempersembahkan dirinya untuk menjadi hamba Tuhan. 4, doakan jemaat dan keluarga jemaat yang sedang sakit, baik Ibu Yeme, Ibu Ame, Bapak Wirawan, Bapak Hendra Wijaya, Ibu Siti, Mama dari Ibu Leslie, Papa dari Ibu Sunli, Bapak Johan, Koko dari Ibu Tata, Ibu Marlina adik Bapak Berlian, Saudari Amoy, dan Bapak Afu. 5, doakan agar wabah virus corona yang melanda banyak negara dapat segera diatasi. 6, doakan untuk bangsa Indonesia agar dalam perlindungan Tuhan. 7, berdoa untuk jemaat, majelis, dan hamba Tuhan. Yang ke-8, mari kita berdoa untuk pribadi kita dan keluarga kita masing-masing. Demikian warta gereja. Tuhan Yesus memberkati. Sedemikian jauh warta gereja kita. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri kembali. Kita akan menaikkan pujian doksologi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menerima berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjalani kehidupan kita di dalam satu minggu yang ada di depan dengan pengharapan kepada Tuhan yang menyertai kehidupan kita semuanya. Mari lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari dan terimalah berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati di sepanjang bulan September ini, memberkati Bapak Ibu sekalian dengan berkat yang luar biasa. Amin.